邊度嘅？想加入新拔高。點解要入會啊？俾人蝦！ Di awal film kita diperlihatkan sekelompok siswa yang selalu menjadi bahan bullying di sekolah itu. Mereka ini ada 5 orang. Yang pertama adalah Jong, kedua Billy, ketiga Bing, keempat Theo, dan seorang pemimpin mereka bernama Ahai. Setelah berulang kali menjadi sasaran bully, mereka memutuskan untuk nekat masuk ke dalam dunia kriminal, yaitu bergabung dengan geng terbesar di kota mereka, Gang Hosan. Namun, Tong, seorang pemimpin Gang Hosan, menolak mereka. Dia memberikan syarat bahwa mereka harus cukup berani untuk melawan para pembuli. Mendengar ini, keberanian mereka pun diuji dan mereka memutuskan untuk menghadapi para pembuli itu dengan berapi-api untuk menghabisi mereka semua. Akhirnya dengan keberanian dan tekad yang kuat, mereka pun berhasil mengalahkan para pembuli itu. Mereka kemudian kembali ke markas Gang Hosan untuk memberikan laporan tentang apa yang telah mereka lakukan. Kelima remaja itu akhirnya diterima sebagai anggota dari Gang Hosan dan kini mereka bukan hanya sekedar siswa biasa, tapi juga bagian dari geng yang mereka impikan. Setelah bergabung dengan Gang Hosan, hidup mereka menjadi lebih damai karena tidak ada lagi yang berani mengganggu mereka. Dalam waktu singkat, akhirnya mereka berhasil menyelesaikan sekolah dan juga lulus. Setelah itu, Atong memberikan peran khusus kepada mereka masing-masing dalam anggota geng. Ahai dan Jong diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan uang keamanan. Sementara Theo ditugaskan menjual sate yang merangkap jadi intel. Di sisi lain, Billy dan Bing diperintahkan untuk menjual kaset DVD. Tugas ini membuat Billy merasa tidak puas dan seringkali marah, karena dia menginginkan peran yang lebih penting seperti yang dimiliki Ahai dan Jong. Di pagi harinya, kelima pemuda itu menghadiri sebuah acara besar di mana semua gangster di kawasan Kepong pun berkumpul. Di sana mereka bertemu dengan bos geng Kepong yang bernama Posan. Dia ini adalah orang yang paling berpengaruh dan ditakuti di daerah itu. Bahkan pemimpin geng lain juga hadir di acara itu. Selama berada di sana, mata Jong tidak bisa lepas dari Madam, istri muda yang cantik milik Posan. Setelah acara itu, Posan memimpin sebuah rapat dengan semua bos geng dengan tujuan untuk menyatukan semua geng dan menghindari konflik wilayah. Usulan ini mendapatkan dukungan dari semua yang hadir. Diskusi kemudian berpindah ke masalah lain, yaitu masuknya geng baru dari Afrika. Geng ini dikenal sebagai Geng 27. Mereka menantang dan membuat kekuatan mereka sedikit terganggu. Di sini ada dugaan bahwa satu wilayah di geng mereka telah bekerja sama dengan Geng 27. Namun, Haklong, pemimpin geng selatan, membantah keras tuduhan itu dan mengatakan tidak tahu apa-apa dengan tuduhannya. Setelah kembali ke markas, kelima pemuda ini kembali mencari tugas baru dari Ahtong. Kali ini, Billy dan Bing dipercayakan untuk menjadi penagih utang. Sementara Ahai dan Jong diberi tugas menjaga klub malam. Saat bertugas, mereka melihat seorang wanita yang diganggu oleh pria yang tidak diketahui. Meskipun berusaha menegur, pria itu malah memperlihatkan sikap tidak terima dengan memanggil kawan-kawannya. Keadaan menjadi sangat tegang ketika terungkap bahwa Ahlong rupanya sedang bekerja sama dengan Geng 27 yang saat itu dipimpin oleh Laksa. Dia adalah seorang tangan kanan dari Ahlong. Namun pengkhianatan ini belum diketahui oleh bos geng lain. Dalam situasi yang semakin genting, Ahtong muncul dan berhasil meredam keributan. Dengan kehadiran dan kepemimpinan Ahtong, situasi itu berhasil dikendalikan dan ketegangan pun mereda. Pada hari berikutnya, Billy dan Bing beranjak untuk melaksanakan tugas baru mereka sebagai penagih utang. Namun, mereka menyadari bahwa kurangnya pengetahuan mereka tentang cara menagih utang membuat tugasnya menjadi sulit. Akhirnya mereka kebingungan dan mereka pun memutuskan untuk meninggalkan tanda di dinding rumah para peminjam. Ia berharap hal ini dapat membuat mereka membayar hutangnya. Di sisi lain, Theo mencoba mengajak Sui, salah satu temannya. Sui diajak untuk menjadi bandar dalam operasi judi mereka.
Nah, karena percaya dengan ajakan Theo, tanpa ragu-ragu, akhirnya dia menerima tawaran itu dengan gembira. Akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan tugas dari bosnya. Mereka ditunggu oleh Ah Tong di ruang pribadinya untuk diberikan tugas baru. Sekarang Ah Tong memberikan misi berbahaya, yaitu mereka harus menargetkan dan membunuh pemimpin geng 27. Pemimpin ini berasal dari Afrika. Sebagai imbalannya, mereka akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Meskipun mereka sempat ragu, keinginan untuk naik pangkat membuat mereka setuju untuk menerima misi ini. Malam hari telah tiba dan misi mereka dimulai. Dari dalam mobil, mereka mengamati sasaran mereka, yaitu pemimpin geng 27. Saat timing yang tepat tiba, mereka berempat dengan berani keluar dari mobil dan berhasil mengeksekusi target mereka. Keberhasilan mereka dalam misi ini membuahkan hasil. Ah Tong dan bos-bosan memberikan mereka promosi. Mereka kini sekarang menjadi bagian dari pasukan elit yang langsung berada di bawah komando Ahai. Setelah kembali dari misi mereka, mereka memutuskan untuk merayakannya dengan pesta kecil. Saat itulah Ahai merasakan perasaan khusus kepada seorang wanita bernama Shiva. Shiva ini adalah orang yang mereka tolong saat terjadi keributan di klub malam beberapa waktu sebelumnya. Ahai pun langsung menembaknya dan alhasil mereka pun mulai berpacaran. Di sisi lain, Billy dan Cindy juga resmi berpacaran. Namun tidak jauh dari kebahagiaan mereka, konflik lain pun sedang memanas. Ah Long dan pengikutnya merencanakan pembalasan terhadap Ah Tong dan gengnya karena telah membunuh pemimpin geng 27 yang ternyata dia adalah rekan bisnisnya. Kesempatan ini terbuka saat Ahai dan kawan-kawannya ditugaskan untuk menjadi wilayah milik Ah Long. Ketegangan antara kedua geng pun kembali terjadi dan pertempuran besar sudah tidak bisa terhindarkan. Namun hal tak terduga terjadi ketika Ahai membunuh Laksa. Laksa ini adalah orang kepercayaan dan tangan kanan bos Ah Long. Dan hal ini pasti akan memperparah perseteruan antara kedua geng itu. Setelah pertempuran sengit itu, seluruh anggota geng memutuskan untuk singgah di sebuah klinik pijat terkenal dan merawat luka dan lebam mereka. Namun di sisi lain, bos Ah Tong dipenuhi rasa khawatir karena kematian Laksa yang dia yakini akan membuat Ah Long untuk membalaskan dendam dengan mengerahkan banyak pasukannya. Melihat kondisi ini, bos Ah Tong mengundang 5 anggota gengnya untuk berjumpa dengan para bos-bosan. Di sini mereka berencana mencari solusi damai dengan geng Ah Long. Tetapi reaksi bos-bosan itu justru tak sesuai harapan. Mereka malah memuji keberanian mereka, khususnya Ahai dan Theo yang berhasil menaklukkan Laksa. Melihat ini, bos-bosan pun meminta mereka untuk berbicara empat mata. Sementara mereka sedang berbicara, Jong mulai memberanikan diri mendekati Madam. Dengan hati-hati, mereka berhasil menjalin hubungan dan berbicara lebih dekat. Pada waktu yang sama, bos-bosan memberi saran kepada Ahai untuk menghindari Ah Long dengan pergi dari kota untuk sementara waktu. Saran ini diberikan untuk melindunginya dari potensi balas dendam Ah Long. Walaupun sulit, Ahai akhirnya memutuskan untuk menjalani saran itu demi keamanan dirinya. Sebelum berangkat, Ahai meminta Jong untuk mengisi posisinya sementara selama dia tidak ada. Dengan demikian, John kini menjadi pemimpin sementara dari pasukan elit. Dia pun segera berpamitan sebelum meninggalkan teman-temannya. Pada saat yang sama, bos-bosan menemui bos Ah Long. Selama pertemuan itu, bos-bosan menyarankan agar Ah Long berdamai dengan Ah Tong. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Mendengar saran ini, bos Ah Long hanya bisa bungkam dan masih belum bisa menerima kenyataan pahit atas kematian tangan kanan orang kepercayaannya. Saat malam tiba, bos-bosan dan istri mudanya memilih untuk menghabiskan waktu di klub malam menikmati minuman. Istri bos-bosan ini yang telah banyak minum mengalami efek mabuk yang cukup parah. Oleh karena itu, bos-bosan meminta Jong untuk mengantarkan Madam kembali ke rumahnya. Dan tentu saja, Jong dengan senang hati menerima permintaan itu. Dalam perjalanan pulang, istri bos-bosan yang dalam keadaan mabuk mulai meraba-raba Jong. Tanpa pikir panjang, Jong pun langsung gas aja. Mereka pun akhirnya bercocok tanam. Sementara itu, geng bos Ah Long memutuskan untuk melakukan langkah pembalasan dengan cara merusak bisnis judi milik bos-bosan. Mereka menemui Sui dengan tujuan menyuapnya dan meminta bantuannya untuk mempengaruhi Theo agar menaikkan batas taruhannya.
Alhasil, keuntungan bisnis yang bisa dia bawa kabur akan meningkat dan hal ini pasti akan menciptakan gesekan antara bos Posan dan Theo. Nah, melihat peluang ini, Sui pun setuju dan mendekati Theo untuk merayunya. Theo yang mendengar hal itu dari Sui tidak mencurigai sesuatu karena di sini Sui juga merupakan teman baiknya. Namun di tengah kekacauan ini, bos Posan menghubungi Ahai dan meminta dia untuk kembali. Tanpa pikir panjang, Ahai kembali dan disambut hangat oleh teman-temannya. Tidak lama setelah mereka berkumpul di markas, mereka dikejutkan dengan bos Posan yang sedang menindas bawahannya atas tuduhan pengkhianatan. Dia memerintahkan Billy untuk memotong jari pria itu. Namun karena Billy ragu, akhirnya Jong lah yang mengeksekusi hukuman itu. Sesudah kejadian itu, Billy tampak tenggelam dalam genggaman narkoba yang terlihat sudah mengalami kecanduan yang sangat parah. Kekurangan stok narkoba membuat Billy merasakan gejala sakau dan membuatnya menjadi berperilaku seperti orang gila. Tak lama setelah itu, Ahai dan rombongannya muncul dan berusaha menolong Billy yang sedang tidak sadar. Di situ Ahai mulai memperlihatkan kemarahannya kepada Cindy yang telah menyebabkan Billy seperti ini. Hal yang tak terduga pun terungkap, bahwa Cindy ternyata adalah anggota dari geng bos Ahlong. Melihat hal ini, Ahai merasa sangat kecewa dengan Cindy. Pada hari berikutnya, Theo akhirnya terkena jebakan yang telah dibuat oleh Sui dan menaikkan tawarannya seperti apa yang dia minta. Karena hal ini, uang hasil taruhan mereka hilang dan dicuri oleh kawannya sendiri. Akibat kejadian ini, Theo menjadi sasaran utama para penagih utang, termasuk bos Posan, karena dia dianggap sebagai pencuri uang itu dan mulai dicari oleh anggota gengnya sendiri. Menyadari situasi yang sudah memburuk, Theo segera mengemas barang-barangnya dan berniat melarikan diri. Namun karena panik, dia pun tersandung dan terjatuh dari gedung itu yang akhirnya membuatnya tewas. Situasi semakin memburuk dari hari ke hari. Bos Ahlong secara diam-diam merancang rencananya untuk balas dendam berikutnya. Namun saat berada di sebuah klub malam, bos Posan terpesona dengan kecantikan Shiva. Jong sebagai teman Ahai malah memutuskan untuk membantu bos Posan untuk bisa memperkosa pacar baru temannya. Ternyata Jong ini telah dikuasai oleh rasa iri terhadap Ahai yang merupakan pemimpin di tempat itu. Padahal Ahai adalah orang yang baik dan memilih untuk membantu temannya Billy yang tengah mengalami kecanduan narkoba. Bahkan saking pedulinya, Ahai ini membawa Billy ke rumah sakit. Ketimbang berbuat baik seperti Ahai, Jong malah memilih untuk berkhianat terhadap teman-temannya. Hal ini dilakukan karena ambisi yang membutakannya akan kekuasaan. Di rumah sakit, Cindy menangis dan meratapi perbuatannya. Di sini dia ternyata memang telah jatuh cinta dengan Billy dan sangat menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Cindy menjelaskan bahwa dia hanya berusaha membantu ayahnya yang berhutang besar dengan geng bos Ahlong. Setelah mendengar penjelasan Cindy, empati Ahai mengalahkan kemarahannya. Dia memutuskan untuk memaafkan Cindy. Tidak lama setelah itu, Ahai menerima berita bahwa Shiva sedang dalam masalah. Sehingga mereka pun bergegas menuju hotel tempat Shiva berada. Setibanya di hotel, mereka mendapati Shiva dalam kondisi trauma akibat perlakuan tak senonoh dari bos Posan. Di sini Ahai hanya bisa menenangkannya dan merasa kecewa dengan tingkah yang telah dilakukan oleh Jong. Menyaksikan ini, Ahai mencari Jong untuk membahas masalah yang telah dibuat oleh sahabatnya sendiri. Jong awalnya menolak untuk mengakui keterlibatannya dan bersikeras bahwa dia tidak mengetahui apa-apa. Namun saat Ahai menunjukkan kalung yang merupakan milik bos Posan dan telah ditemukan di kamar hotel itu, Jong akhirnya harus mengakui bahwa dialah yang bertanggung jawab atas perlakuan kejam kepada Shiva. Hal itu dia lakukan karena dia mengira Shiva adalah orang suruhan bos Ahlong. Melihat pengakuan dari Jong, Ahai pun sangat marah. Namun perasaan persahabatan yang kuat membuatnya untuk menahan kemarahannya dan memutuskan untuk meninggalkan lokasi itu. Kemudian dia mendekati Shiva untuk memastikan kondisinya dan menyampaikan keinginannya untuk pindah ke desa. Dia berharap bisa membantu proses pemulihan Shiva dari traumanya. Shiva menerima ide Ahai dan mereka berdua pun meninggalkan kota menuju desa untuk menjalani hidup yang lebih damai. Dalam kondisi seperti ini, Shiva merasa trauma yang dialaminya mulai pulih. Di satu sisi, hubungan antara Jong dan Madam pun mulai mencuat. Mereka bahkan mulai sering bertemu di rumah bos Posan.
Tanpa mereka sadari, ada mata-mata Bos Along yang mengawasi mereka dan berhasil mendapatkan foto mereka. Foto itu kemudian diserahkan ke Bos Along. Melihat gambar itu, Bos Along merencanakan untuk memanfaatkan Jong sebagai alat untuk membalas dendamnya. Dia kemudian menghubungi Jong dan meminta dia mengirimkan persediaan narkoba. Dia mengancam akan menyebarkan foto itu ke bos-bosan jika Jong menolak. Dengan rasa takut yang besar, Jong akhirnya merasa tidak memiliki pilihan lain selain menuruti permintaan Bos Along. Jong segera menuju gudang penyimpanan dan mengambil semua narkoba untuk dikirim ke Bos Along. Dia kemudian menempatkan kardus-kardus kosong ke dalam ruangan penyimpanan dan menempelkan pita kuning di setiap kardusnya. Dia melakukan itu supaya tidak dicurigai karena telah mencurinya. Tak lama kemudian, bos-bosan mengetahui bahwa seluruh narkoba yang dia miliki telah hilang dan langsung menyalahkan anak buahnya yang sedang menjaga gudang itu. Sebagai dampaknya, akhirnya mereka pun dieksekusi di tempat. Lebih jauh lagi, Jong bahkan menuduh bosnya sendiri, yaitu Ah Tong, sebagai dalang pencurian itu. Tanpa berpikir panjang, bos-bosan berpesan untuk mengeksekusi Ah Tong dan membuangnya ke sungai. Sebelum dilaksanakan eksekusi, Jong meminta maaf kepada Ah Tong atas pengkhianatannya. Malam harinya, Jong mengusulkan kepada Bos Along untuk menawarkan persediaan narkoba yang lebih banyak dengan syarat Bos Along harus membantunya membunuh bos-bosan. Ternyata Jong telah berkhianat kepada bosnya karena ambisinya ingin menjadi bos besar dalam geng itu. Mendengar penawaran itu, Bos Along setuju dan mereka berdua pun resmi melakukan kerjasama. Namun, pembicaraan mereka ternyata ditangkap oleh Bing. Menyadari hal itu, Jong pun menginstruksikan anak buahnya untuk mengejar dan menangkap Bing. Hal ini tentu saja memicu adegan kejar-kejaran. Jong merasa hancur saat menyaksikan semua ini terjadi. Dia merasa sangat bersalah kepada sahabatnya, terlebih lagi saat melihat bagaimana nenek Bing meratapi keadaan Bing yang tidak sadar. Tetapi secara tiba-tiba, seorang dokter datang dan memberitahu bahwa Bing akan segera sadar. Berita itu membuat Jong menjadi dilema. Dia merasa khawatir bahwa Bing akan membuka semuanya. Meski hatinya berat, Jong harus menghadapi kenyataan dan membuat keputusan tragis. Dia harus menghabisi Bing, sahabatnya. Berita tentang kematian Bing kemudian mengejutkan Ahai dan Billy. Mereka sangat berduka karena kehilangan dua rekan, termasuk sang bos yang tewas di tangan orang yang dulunya dikenal sebagai sahabat baik dan anggota solid dalam kelompok mereka, yaitu Jong. Pada saat ini, Billy bersumpah akan membunuh Jong untuk membalaskan dendam atas kematian semua teman-teman dan bosnya. Sementara itu, Jong berhasil menculik bos-bosan dengan cara yang kejam. Dia mengurungnya ke dalam kandang anjing dan menyiksanya hingga tidak bernyawa. Tindakan ini menunjukkan betapa jahatnya Jong. Akhirnya Jong berhasil naik tahta dan menggantikan bos-bosan. Dalam pidatonya, dia mengumumkan bahwa istri dari bos-bosan akan diangkat sebagai kakak angkatnya. Kabar ini tentu saja mengejutkan istri dari bos-bosan yang merasa dikhianati. Dia sangat terpukul sehingga dia menenggak minuman keras sampai mabuk dan akhirnya dirawat di rumah sakit. Namun sayangnya nyawanya tidak bisa diselamatkan dan dia pun meninggal karena overdosis. Di malam yang sama, saat turun hujan deras, seorang pria misterius secara mendadak menembak Bos Ahlong dan membunuh mereka seketika. Pada saat itu juga, Billy perlahan mendekati Jong dan menyerangnya dengan pisau. Dia melakukannya untuk membalaskan kematian teman-temannya dan bosnya. Dan film pun tamat.